Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini, saya ingin sedikit membahas sebuah smartphone legend. Legend artinya lawas ya. So, hasil akhir dari video ini bukan kesimpulan antara layak beli atau tidak. Ya, sama sekali bukan. Ini dia smartphone-nya. Harusnya teman-teman udah bisa menebak dari penampakannya. Ini lebih tentang sebuah nostalgia. Ini lebih tentang nostalgia. Satu kata yang mendorong saya membeli smartphone ini di penghujung 2020. Di saat orang lain mungkin berpikir, ngapain sih Flashback sedikit, BlackBerry Passport pertama dirilis tahun 2014. Waktu itu hanya kalangan tertentu saja yang menggunakannya. Tech entusias rasa-rasanya sedang kasmaran sama Android. Apalagi setahun setelahnya mulai ramai flash sale brand-brand baru yang menawarkan spek berbanding harga yang menarik. Nama paspor sendiri diambil dari ukurannya yang kurang lebih sebesar buku paspor dan naturnya yang diperlukan untuk dibawa kemana-mana di saat ingin berkelana. Form faktornya sendiri unik ya, bentuknya yang nampak melebar jadi ciri khas tersendiri. Layarnya persegi dengan diagonal 4,5 inci, tergolong luas sekali pada zamannya. Generasi chatting yang pernah mengalami masa jaya Yahoo Messenger dan juga BBM, saya rasa sedikit mah pasti punya ya ketertarikan dengan ponsel pintar yang satu ini. BlackBerry identik dengan trackball dan juga trackpad. Nah, Passport ini punya trackpad yang super luas. Layarnya memang touchscreen, tapi bukan itu yang saya maksud ya. 3 baris keypad fisik itu sekaligus berfungsi jadi trackpad juga saat kita menyapukan jemari di atasnya. Memindahkan kursor saat mengetik makin terasa asyik jadinya. Meski memang ada dua hal yang tidak lumrah bagi saya pada layout keypadnya ini. Pertama, tombol spasi yang masuk ke deretan huruf, dan kedua, tidak adanya baris angka yang memaksa kita menyentuh layar saat ingin menulis nomor. Ya, space layarnya juga jadi berkurang karenanya. Kelengkapan hardware-nya tergolong lengkap pada zamannya. Maklum, ini kan hitungannya flagship. Dapur pacunya digawangi oleh Qualcomm Snapdragon 801 yang membuat kita bisa menebak bahwa ini seangkatan dengan Xiaomi Mi 4, LG G3, OnePlus One, HTC One E8, dan juga Samsung Galaxy S5. Oke, siapa yang langsung merasa tua saat mendengar deretan smartphone yang barusan saya sebut? Selamat, Anda kena jebakan umur dari saya. Kembali ke BlackBerry Passport, ponsel ini dibekali RAM 3GB dengan storage 32GB yang bisa ditambahi microSD. Slot kartu SIM-nya sudah nano namun jomblo. Layar kotaknya memakai panel IPS dengan resolusi 1440 x 1440, alias punya kerapatan yang sangat cukup ya di 453 dpi. Ada juga lapisan pelindung Gorilla Glass 3, NFC sudah ada namun portnya jelas masih micro USB. Baterainya cukup besar di 3450 mAh ya. Speakernya di sisi bawah sudah stereo, namun saya tak bilang smartphone ini nyaman buat multimedia ya. Rasio layar 1:1 bukanlah sesuatu yang cocok untuk menikmati konten zaman sekarang. Menggunakan BBOS 10.1, kita jadi bisa menginstal APK Android ke ponsel ini. Ada Amazon Store atau install sendiri APK Pure versi yang agak lawas agar lebih mudah mengunduh aplikasi. Sebagai catatan, tidak semua aplikasi bisa diinstal dan tidak semua aplikasi yang bisa diinstal bakal berjalan dengan baik. Namun kabar baiknya, untuk WhatsApp dan Instagram nyatanya masih bisa berjalan di BlackBerry Passport ini dengan normal. Terdengar masih menjanjikan, namun nyatanya jemari saya yang sudah 3 tahun tak bermain di atas keypad fisik seperti menolak Breuni. Meski saya yakini bahwa keypad fisik begini pasti lebih presisi dan menjauhkan kita dari typo, pada akhirnya saya menyerah pada kenyataan bahwa jari-jari ini sudah move on dan memilih mengetuk-ngetuk layar saja. Dan lagi, Snapdragon 801 ternyata ya masih gitu-gitu aja ya, belum berubah. Mudah panas padahal untuk urusan-urusan ringan seperti browsing dan install-install aplikasi saja. Setali 3 uang dengan konsumsi dayanya yang tak bisa dibilang hemat. Meski juga saya tak tahu kondisi kesehatan sang baterai yang harusnya memang sudah uzur ini. Ada satu hal menarik dari BBOS 10.1 ini yaitu navigasinya. Saya akan tunjukkan bagaimana cara berpindah antar aplikasi alias multitasking di perangkat ini. Apakah terlihat familiar? Saya ulangi lagi ya, fakta bahwa smartphone ini rilis di tahun 2014 dan juga BBOS 10 sudah rilis beberapa tahun sebelumnya. Ya, navigasi swipe up dari bagian luar layar sebelah bawah sekarang ini sudah sangat lumrah digunakan ya di 2 OS mobile dengan jumlah pengguna terbanyak saat ini, yaitu iOS dan juga Android.
Sedikit beda mungkin di mana di BBOS, setiap swipe up akan langsung masuk ke halaman yang berisi grid dari aplikasi yang sedang berjalan atau recent apps ya. Sementara di iOS dan Android, swipe up saja akan masuk ke home screen, sementara swipe up dan tahan akan memunculkan recent apps. But yes, BBOS memang sudah duluan memilih navigasi seperti itu. Sementara iOS ingat saya baru mulai saat Apple memperkenalkan iPhone X dan Android sejak Android Pie. Mohon koreksi ya kalau saya salah. Tapi jangan senang dulu kawan, beberapa tahun sebelumnya lagi, navigasi swipe up untuk recent apps dengan deretan card seperti ini sudah digunakan Palm dengan WebOS-nya. Sayang, nasib OS ini kini tak begitu eksis setelah dibeli oleh LG untuk digunakan di Smart TV-nya. Satu hal yang pasti saya dapatkan dari smartphone ini adalah nilai historis tentang bagaimana satu brand yang dulu berjaya bisa juga tenggelam nyaris tak bersisa. Brand yang sempat first sale-nya bikin antrian panjang dan menelan korban ini mungkin kini dilirik pun tidak ya. Brand yang sempat memberi nama khusus Jakarta pada salah satu produknya saking hype-nya di negeri ini mungkin kini tinggal nama. Tapi paling tidak, satu device bisa saya coret dari daftar gadget yang masih bikin penasaran hati ini. Selamat bergabung ke koleksi BlackBerry saya, Dallas. Iya, nama lain dari password ini memang BlackBerry Dallas ya. Kini, tinggal satu device BlackBerry yang tersisa di daftar itu, namanya BlackBerry Classic alias Q20. Apakah kamu penasaran juga dengan BlackBerry Classic? Karena jawaban kamu adalah kunci dari akan ada atau tidaknya pembahasan tentang gadget itu di channel ini ya. Dan untuk contoh hasil kamera dari BlackBerry Passport ini akan hadir sebagai penutup video kali ini. Yang jelas, ciri khas kamera flagshipnya masih kuat, khusus kamera belakang ya. Ya walau fokusnya rada lama mengunci, tapi buat rekam video pun masih oke. Kalau kamera depan, kayaknya sampai BlackBerry Q1 pun masih gitu-gitu aja sih. Oke, selamat bernostalgia dari kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman dengan kamera belakang BlackBerry Passport. Sambil jemur, kita rekam video. Dedek, mau lihat apa? Burung? Gimana burung? Aduh, susah. Satu tangan aja dah. Tadi dua tangan, tapi sambil gendong. Ini satu tangan. Kayaknya ada stabilisasi deh, kerasa. Soalnya rada lambat pergerakannya dibandingkan gerak tangan saya. Nggak bohong sih, kamera flagshipnya masih berasa ya, walaupun ngunci fokus rada lama. Ini kamera depan, materinya rada naik turun barusan. Itu siapa dek? Siapa tuh? Itu yang di handphone ada siapa? Dedek, mau kemana? Kok nggak dijawab? Ada backlight, kayak rada gelap. Suaranya gimana? Silahkan dicek ya. Pakai masker sih, pasti suaranya rada mendem.